Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nerd Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini dan akhir. Kemenang diduga ambil jatah kuota khusus milik swasta. DPD bakal panggil Gus Yakut. Dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang dilakukan oleh Kementerian Agama mendapatkan perhatian serius dari Dewan Perwakilan Daerah RI atau DPD RI. Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti bakal menindaklanjuti hal tersebut dengan memanggil Menteri Agama Yakutul Komas untuk kemudian dimintai keterangan. Kita akan panggil Menteri Agama karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, khususnya pasal 64 yang mengatur kuota haji khusus yang ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Lanyala saat menerima audiensi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh RI di kediaman Ketua DPD RI pada Senin 2 Mei kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD itu didampingi Senator asal DKI Jakarta yang juga merupakan Ketua Komite 3 DPD RI, Silviana Murni. Sementara itu, Kasturi dihadiri oleh Ketua Umum Asrul Aziz Taba dan juga Sekjen Arta Hanif. Pada pertemuan sebelumnya, Ketua Umum Asrul Aziz Taba memaparkan dalam KMA nomor 405 tahun 2022, di mana dari kuota haji sebesar 100.051 orang dialokasikan untuk haji reguler sebesar 92.725 atau sekitar 92,67%, dan haji khusus sebesar 7.226 atau 7,3%. Berdasarkan dari data tersebut, Lanyala menilai haji khusus yang dikelola oleh swasta tidak diberikan kuota secara penuh, sebab 8% kuota haji khusus yang diberikan kepada swasta seharusnya sebanyak 8.004 kuota. Angka tersebut sudah terdiri dari 6.664 asli jamaah dan sisanya adalah petugas haji khusus. Dari data tersebut kita ketahui bahwa ada jatah atau kuota pihak swasta untuk haji khusus yang diambil oleh pemerintah, kata Lanyala. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menegaskan persoalan ini harus dipertanggungjawabkan karena berkaitan dengan pelanggaran perundang-undangan. Ini melanggar undang-undang dan harus dipertanggungjawabkan. Menteri itu harus menjalankan undang-undang. Itu salah satu sumpahnya. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan. Lanyala juga meminta kepada Menak untuk mematuhi aturan perundang-undangan. Kebijakan yang dilahirkan pun juga harus selaras dengan undang-undang. Lanyala juga mengingatkan agar Menak menunjukkan sikap dan memberikan teladan dengan mematuhi hukum negara dan hukum syariat Islam. Pesan saya, jangan mengambil hak orang lain, maka sudah seharusnya kembalikan hak sebenar-benarnya, karena ini untuk kepentingan jamaah, kepentingan rakyat. Begitu kata Lanyala. Seperti diketahui, KMA atau Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 telah melanggar Undang-Undang Haji Nomor 8 Tahun 2018 menyoal kuota haji khusus. Disebut telah melanggar undang-undang. Hal itu diungkapkan oleh Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Umroh dan Haji atau SATO. Dalam KMA Nomor 45 Tahun 2022, kuota haji Indonesia sebesar 100.051 orang. Lebih rinci, untuk kuota haji reguler sebanyak 92.725 orang atau sekitar 92,67%, dan kuota haji khusus 7.226 orang atau sekitar 7,3%. Menanggapi hal tersebut, SATO lalu melayangkan surat ke Menteri Agama Yakut Holil. Surat itu bernomor 026-1-0422 perihal KMA yang melanggar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tertanggal 29 April 2022. Keputusan yang jelas dan juga terang melanggar ketentuan yang dianggap diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang mengamanatkan kuota bagi haji khusus sebesar 8% dari kuota haji nasional. Bunyi surat tersebut dibacakan oleh Sekretaris Jenderal 1 Arta Hanif. Melalui keterangannya dikutip pada hari Sabtu 30 April. KMA ditetapkan pada 22 April lalu dan ditandatangani oleh Yakut. Berkenaan dengan hal tersebut, forum itu meminta Yakut untuk merevisi KMA nomor 405 terutama soal kuota haji khusus agar menjadi 8% atau 8.004 orang sesuai dengan undang-undang. Forum 1 memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Bapak Menteri Yakut bahwa Bapak Menteri akan mengambil langkah tepat dan bijak dalam menyelesaikan segala ketentuan.
Lanjut surat tersebut. Revisi dan penyelarasan kebijakan itu lanjutnya akan menunjukkan sikap teladan penyelenggara pemerintah dalam mematuhi hukum negara dan memberikan presiden yang baik. Namun sebaliknya, jika pemerintah melanggar undang-undang akan memiliki konsekuensi yang buruk di mata hukum positif maupun menurut syariat Islam. Ketua Pembina Forum 1 Fuad Hasan Masyur juga mengatakan KMA nomor 405 tahun 2022 sangat merugikan dunia usaha haji dan melanggar undang-undang haji. Ia juga menjelaskan para jamaah haji di Indonesia rela menunda 2 tahun keberangkatan karena pandemi COVID-19, namun tertunda karena kebijakan yang keliru tidak bisa didiamkan. Jika tertundanya keberangkatan karena pengambilan keputusan menunda kembali dengan melanggar aturan, hal itu tidak boleh terjadi tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Begitu kata Fuad. Beredar sebuah tulisan, tidak ada haji pada tahun ini karena Menak Yakut menyebut bahwa uang haji itu untuk IKN. Apakah benar? Pembangunan ibu kota negara telah memasuki tahap awal. Sejak pencetusan proyek ini, IKN tidak pernah luput dari berbagai pemberitaan. Seperti salah satu unggahan di media sosial ini. Unggahan yang dibagikan oleh seorang pengguna jejaring sosial Facebook berupa hasil tangkapan layar artikel dari merdeka.com dengan judul Menak Yakut, haji dibatalkan dulu tahun ini, uangnya dipakai untuk bangun IKN Nusantara, dengan menyertakan foto Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Judul tersebut seolah-olah menarasikan bahwa tahun 2022 ini penyelenggaraan haji akan dibatalkan lantaran biaya haji akan digunakan untuk pembangunan IKN. Kemudian ditelusuri oleh redaksi, artikel judul serupa tidak ditemukan pada laman merdeka.com. Mengacu pada foto yang disertakan dalam hasil tangkapan layar itu, ditemukan artikel berjudul Menak Yakut, pemerintah tak akan hentikan pemberangkatan jamaah umroh yang terbit pada 17 Januari 2022. Dalam artikel itu disebutkan Menak Yakut tidak akan memberhentikan pemberangkatan umroh dengan menerapkan kebijakan satu pintu atau one gate policy. Kebijakan ini mengharuskan jamaah umroh berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dan menjalani karantina di Jakarta. Hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi terkait dengan pembatalan haji tahun 2022 karena adanya pembangunan IKN. Dan berdasarkan hasil penelusuran tadi, tangkapan layar artikel dengan judul Menak Yakut haji dibatalkan dulu tahun ini, uangnya dipakai untuk bangun IKN Nusantara merupakan hasil suntingan pada bagian judul, sehingga tidak sesuai dengan artikel yang sesungguhnya.